Oke guys, gimana kabar kalian hari ini? Oke guys, gimana kabar kalian hari ini? Sehat walafiat semua kan? Dan gimana juga nih, masih sendiri apa udah punya yang nemenin buat malmingnya ntar nih? Ya udah buruan ambil kopi, duduk depan rumah miringan HP dan gak perlu basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Oh ya, kali ini Mas Bray akan membawakan alur cerita Yuji yang berjudul Isekai My Life. Gak perlu banyak cincong lagi, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya, berangkat. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Di awal cerita memperlihatkan seorang pemuda yang diserang secara tiba-tiba oleh sebuah makhluk yang tampilannya menyerupai alien yang ada di film Predator. Monster tersebut pun kembali menyerang ke arah MC kita yang bernama Yuji. Sebelum cakranya akan mengenai Yuji, sebuah serangan melesat tepat mengenai hati yang membuatnya menghembuskan napas terakhir dengan keadaan hati yang menghilang. Pendek cerita, di kota Fatan, tepatnya di Serikat Petualang, terdapat sekelompok orang yang sedang mendengarkan kawannya menciptakan sebuah slime yang dijumpainya di hutan. Namun malah ditanggapi hanya cerita belaka saja oleh semua orang. Tidak berselang lama terdengar langkah kaki memasuki tempat tersebut yang membuat semua orang terdiam sambil melirik ke arah Yuji. Sesampainya di hadapan penjaga yang entah siapa namanya, kita panggil saja Mawar ya guys ya. Mawar menanyakan misi yang Yuji jalankan. Karena tidak mendapatkan jawaban dari empunya, Mawar pun berpendapat kalau Yuji gagal menjalankan misinya sehingga ia menyemangati Yuji. Namun Yuji langsung membantah perkataan Mawar sambil mengeluarkan sebuah bunga dari dalam slime. Semua orang yang ada di sana tidak terkecuali Mawar pun cukup terkejut dengan jumlah bunga diria yang didapat Yuji. Sepertinya bunga diria adalah salah satu bahan obat yang cukup langka di kota ini. Mawar pun berbicara dengan gugup meminta Yuji buat menunggu, sedangkan ia akan memanggil tetua. Tidak berselang lama seorang tetua pun muncul yang langsung menyapa Yuji. Tetua tersebut bernama Agis. Agis melihat Yuji yang membawa bunga diria dengan jumlah yang banyak pun tidak nampak terkejut. Seolah-olah sudah terbiasa Yuji mendapatkan sesuatu dengan jumlah yang sangat fantastis. Pada saat Agis hendak meninggalkan tempat ini, Yuji langsung berbicara kalau ia habis bertarung dengan monster bertulang tidak biasa di hutan. Sontak Agis yang mendengarnya pun langsung berhenti hendak meminta penjelasan Yuji. Namun tiba-tiba mereka semua dikagetkan oleh salah satu penjaga yang membuka pintu dengan tergesa-gesa. Penjaga tersebut berkata kalau mereka mendapat sinyal dari arah hutan. Agis yang mendengarnya pun sedikit panik, berbeda hal dengan Yuji yang langsung menghubungi seseorang yang berada di dalam hutan. Sementara di dalam hutan terlihat sekumpul monster berjalan menuju ke arah kota dengan jumlah yang sangat melimpah. Kembali lagi ke dalam kota, semua orang bersih tegang dengan kehadiran monster yang menuju ke kota. Pada saat semua orang bersih tegang, tiba-tiba Yuji mengangkat tangan yang membuat hening seketika. Semua orang menatap ke arah Yuji. Yuji yang melihat tatapan semua orang pun lanjut berkata kalau ia memiliki suatu cara buat mengalahkan para monster. Yuji juga menunjukkan tulang naga yang didapatnya. Sontak semua orang yang melihatnya pun sedikit terkejut. Yuji lanjut berkata kalau ia juga bisa menirukan serangan api persis yang naga semburkan. Awalnya semua orang yang mendengar perkataan Yuji tidak percaya karena bagi mereka itu sangat mustahil bisa membuat api seperti hembusan api naga. Namun pada saat semua orang masih dalam keraguan, seorang berpakaian warna hijau berjalan berhenti di hadapan Yuji. Orang tersebut pun menatap ke arah Yuji lalu beralih menatap ke arah slime yang ada di bahu Yuji. Sontak ia pun tertegun yang langsung berbalik badan sambil mengatakan kalau mereka semua harus percaya kepada Yuji karena tidak ada cara lain. Semua orang sudah mulai mempersiapkan segala perluan buat melakukan peperangan, dari obat-obatan, ramuan, dan peralatan buat berperang. Sedangkan di sisi lain Yuji telah berdiri di salah satu bangunan yang cukup tinggi di kota sehingga bisa mengawasi semuanya dengan leluasa. Di sisi lain semua orang mengambil sebuah botol lalu lemparnya ke atas. Para pemanah dengan sigap melesatkan anak panahnya ke arah botol tersebut yang membuat sebuah ledakan yang mengeluarkan asap. Sementara di luar kota, para monster sudah berkumpul sambil melihat ke arah di mana botol pecah yang mengeluarkan asap. Tapi seketika hujan kristal keluar dari kumpulan asap yang melesat ke arah para monster dan membuat sebagian monster mati. Bersamaan dengan itu, para pasukan pun langsung menyerang ke arah monster yang mulai memanjat dari bentengan. Di atas bangunan Yuji juga mulai melancarkan aksinya. Ia mengeluarkan semua sihir yang dipelajari dan memilih-milih sihir yang akan ia keluarkan.
Akhirnya setelah sekian menit memilih, Yuji memutuskan mengeluarkan sihir segala api kematian. Semua slime sudah berada di posisi masing-masing. Namun di sisi lain masih ada dua orang yang menghalau monster yang hendak masuk ke dalam kota. Beruntung pada saat keduanya mulai kewalahan, serigala putih muncul yang langsung menyelamatkan keduanya. Yuji yang melihat keduanya sudah aman pun langsung mengaktifkan pelindung dan melepaskan segel api kematian yang sangat dahsyat. Api menghilang memperlihatkan hutan yang sudah gundul terkena ledakan barusan, sedangkan keadaan Yuji sendiri terlihat sangat kelelahan sampai ia menjadi oleng karena serangan barusan telah menguras banyak tenaga. Namun salah satu slime-nya melaporkan kalau masih ada beberapa iblis yang masih hidup. Yuji yang mendengarnya penuh kembali menstabilkan tubuhnya walaupun dengan sedikit kesusahan. Lantas ia langsung menginstruksikan kepada slime-nya buat kembali menyerang walaupun konsekuensinya kehilangan kesadaran karena kelelahan yang cukup ekstrim. Namun Yuji tidak ada pilihan karena cuma itu jalan satu-satunya menghabisi semua para monster. Ledakan yang sangat dahsyat pun terjadi kembali, bahkan sekarang daya hancurnya lebih luas. Bersama dengan Yuji yang mulai tak sadarkan diri akibat menggunakan sihir yang menguras semua tenaganya. Singkat cerita, akhirnya Yuji membuka matanya bersama dengan Mawar yang memasuki ruangan tersebut sambil membawa nampan di tangannya. Sementara di sisi lain terlihat Agis yang hendak memiliki jasad yang sudah gosong terbakar sehingga tidak berbentuk lagi. Ia mengambil sebuah benda yang menyerupai lampu. Sontak Agis tertegun seperti mengingat sesuatu, namun tidak berselang lama ia kembali pulih ketika ada seseorang yang berteriak memanggilnya. Cerita bergeser ke kelompok Yuji yang kembali melanjutkan perjalanan yang sambil berbincang-bincang. Kita kembali terlebih dahulu ke tempat Agis yang mengetahui kalau temuannya adalah milik sebuah organisasi yang nampaknya sangat kuat. Di sini kita belum dikasih tahu motif dan nama organisasi tersebut. Di tempat lain Yuji telah sampai di sebuah kota bernama Kota Yuri. Tapi seketika cerita harus bersambung sampai di sini. Sampai ketemu di lain hari. Sekian dan terima kasih.